Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita masuk ke sesi ke-6 ya. Udah nggak kerasa nih, kita sudah 6 minggu berarti ya. Sudah ini, kita di minggu ke-6 ini. Kemudian minggu depan minggu ke-7, kemudian nanti bisa itu ada minggu tenang 1 minggu, kemudian UTS teman-teman ya. Nah, mungkin untuk soal tugas belum saya upload ya. Nanti deadline-nya saya perpanjang ya. Nanti deadline-nya sampai dengan UAS mungkin nanti. Jadi nanti penguploadannya ketika saya nanti terlambat dalam penguploadan tugas, nanti teman-teman gak usah khawatir ya. Nanti untuk kecuali kalau UTS mungkin nanti kita akan sepakati di minggu depan ya. Apakah UTS itu nanti bentuk project atau bentuk soal gitu ya. Nanti kita sepakati. Tapi saya sih berharap karena teman-teman online semua, mendingan bentuk project biar teman-teman juga nggak ke kampus gitu kan. Karena kalau soal itu harus datang ke kampus, masalahnya itu gitu. Jadi saya harapin nanti kita sepakati minggu depan aja ya untuk ini. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita buka ya dengan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas satu topik. Topik kita hari ini kita akan membahas tentang formulasi dan safari strategi ya. Sudah terlihat ya bahannya? Sudah, tinggal slide saja. Nah, baik. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah formulasi dan safari strategi. Yang namanya formulasi berarti kan perumusan ya. Apa yang mau dirumuskan oleh teman-teman dan apa yang ingin disampaikan ya oleh teman-teman berhubungan dengan apa yang ingin teman-teman capai di dalam merumuskan strategi. Semua memerlukan strategi, di mana strategi itu adalah segala sesuatu hal yang kita siapkan. Selain dari perencanaan yang matang, kemudian perencanaan itu pun harus didukung dengan berbagai macam strategi di dalam pencapaiannya. Tanpa strategi dalam pencapaiannya, maka secara otomatis itu tidak mungkin tercapai dengan sendirinya ya. Tujuan pembelajaran ketika teman-teman sudah mempelajari ini adalah teman-teman nanti mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kata sukses dalam dunia bisnis, kemudian hakikat dari strategi, kemudian terutama bagaimana memformulasikan strategi dan memilih strategi dari berbagai macam perspektif ya. Nah, ini yang dikatakan dengan safari strategi. Kita akan mencari berbagai macam strategi-strategi yang ada untuk bisa kita memenangkan ya di dalam sukses di dalam memformulasikan bisnis ini apa. Apa itu sukses? Ada menurut para responden ya berdasarkan survei dari FAIR, nah dia mengemukakan ada karakteristik sukses dilihat dari perspektif. Di sini ada berbagai macam perspektif nih. Yang pertama adalah pemberian pelayanan yang berkualitas tinggi dari perusahaan. Perusahaan Indonesia yang termasuk dalam golongan ini misalnya adalah PT Unilever Indonesia, Astra International, Indofood, Sostro, dan Gudang Garam ya. Nah, ini adalah mereka yang berorientasi memberikan pelayanan berkualitas tinggi dari perusahaannya. Ini dikatakan dia sukses memenangkan pasar. Dia sukses menggait hati para konsumen. Sehingga konsumen merasa nyaman, merasa bangga, merasa puas dengan apa yang dinikmati dari produk-produk yang dikeluarkan oleh golongan perusahaan Indonesia yang Unilever ini, Astra, Indofood, Sostro, dan Gudang Garam ini. Kemudian berikutnya adalah selain memberikan pelayanan kualitas tinggi, juga ada yang memberikan yang namanya inovatif. Inovatif dalam merespon secara cepat keinginan dari konsumen. Contoh perusahaan ya pada yang termasuk dalam golongan ini, misalnya kalau dari televisi ya ada SCTV, ada Indosiar, Indofood ya, ada HM Sampurna, dan ada Bank BCA di sini, Bank Sentral Asia. Nah, mereka inovasi baru yang sekala nggak langsung merespon semua kebutuhan kita yang saat ini kita butuhkan gitu ya. Mungkin sekarang yang terbaru mungkin salah satunya Android kita sudah membantu kita ya dengan inovasi baru ya. Dengan adanya YouTube dan sekarang berita lebih cepat viral dengan berbagai macam media sosial yang ada ya. Ada Facebook, ada Instagram, sampai dengan TikTok ya. Bahkan saat ini berkembang lagi dengan berbagai macam
media sosial lainnya ya, ada Lemon 8, ada mungkin Thread ya, yang itunya Instagram dan sebagainya. Nah, semua itu ada di perkembangan dunia ini untuk memudahkan kita untuk sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di dalam keseharian kita. Kemudian ada lagi yang memiliki visi yang jangka panjang. Nah, visi jangka panjang ini contohnya apa? Perusahaan Indonesia yang termasuk dalam golongan ini contohnya adalah Astra. Dia visi mesin jangka panjang ya. Astra, ada Gudang Garam, ada Unilever, Telkom, dan Indofood. Dan itu akan terus dibutuhkan sampai kapanpun. Contoh, Gudang Garam, orang yang memang misalnya ini akan terus menggunakan produknya itu, Unilever, Telkom, Indofood, dan sebagainya. Sampai kapanpun kan, dari usia dulu, zaman dulu sih, tahun berapa dia ada gitu. Itu akan terus dirasakan, akan terus diminta. Karena apa? Karena dia memiliki visi yang jauh, visi yang jangka panjang ke depan, ingin menjadi suatu perusahaan yang selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Kemudian ada lagi kesehatan secara finansial. Kesehatan secara finansial ini adalah perusahaan Indonesia yang termasuk di dalamnya itu adalah golongan dari Gudang Garam, ada Jarum ya, ada Reksadana ya, ada Bank BNI, dan ada Unilever. Ini adalah kesehatan finansial yang mereka golongannya adalah perusahaan-perusahaan yang aman secara finansial, aman dari kebangkrutan, aman dari satu apapun, dari suatu hal perkembangan zaman ke depannya, dan selalu didukung ya dengan berbagai macam kekuatan dari sumber dana yang ada, kesehatan finansial yang sehat. Kemudian ada lagi keberhasilan yang membuat perusahaan lain yang untuk menirunya. Perusahaan Indonesia yang termasuk dalam golongan ini adalah perusahaan yang terus ditiru oleh orang lain ya. Ada Indofood, kemudian BCA juga banyak ya orang-orang yang meniru, perbankan akhirnya bermunculan. Sampai yang dulunya provinsi pun tidak punya bank, sekarang provinsi karena dia melihat dananya besar, ya sampai triliunan dan perputaran uangnya, maka dia mendirikan bank sendiri. Ada Bank DKI, ada Bank Jabar Banten, dan sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang memang dibutuhkan ya, karena perusahaan itu ditiru. Untuk apa? Karena dia merasa ada keuntungan lebih, dan setiap ini ketika dia punya sendiri akan lebih mudah. Unilever, ada HM Sampurna, dan ada Indosat di situ. Ini keberhasilan dalam membuat perusahaan untuk menirunya. Berkelanjutan dari kesesuaian tadi, terdapat ada 3 macam faktor yang diperoleh ya di dalam kita menganalisis, dalam kita mengenai kinerja perusahaan yang sukses seperti apa. Salah satunya adalah perusahaan yang memiliki inovasi. Perusahaan yang memiliki inovasi, dia adalah perusahaan yang memiliki sumber utama dari keunggulan khusus. Tetapi inovasi kurang bisa menerapkan faktor berkelanjutan ya, dan kesesuaian, karena inovasi yang sukses akan cepat mengundang terjadinya peniruan atau imitasi. Ini inovasi. Jadi inovasi itu harus punya suatu keunggulan. Tidak hanya sekedar dia punya keberagaman baru, ide baru, suatu karya baru, inovasi yang baru, tetapi inovasi ini pun akan terus bermunculan kalau tanpa dimulai dari suatu keunggulan, dimulai dari suatu hal yang beda, ini orang akan lebih gampang mencontek, akan lebih gampang menirunya. Maka dengan kata lain, inovasi yang baik adalah inovasi yang memiliki keunggulan dan inovasi yang memiliki ciri khas atau perbedaan dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga ketika orang mau meniru inovasinya, nah, tidak ada yang namanya itu adalah ya peniruan-peniruan atau imitasi-imitasi. Sekarang banyak ya, ada emas aja kan ada imitasi, ada barang-barang branded pun ada KW1, KW2 dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi peniruan ini akan ada, tetapi kalau kualitasnya baik dan itu tidak akan bisa ditirukan secara 100% ya. Jadi kita ketahuan mana imitasi dan mana itu adalah barang asli. Kemudian arsitektur. Arsitektur ini adalah suatu sistem yang menghubungkan dalam perusahaan atau antar perusahaan ya, atau pemasok ya, dan konsumen perusahaan. Atau mungkin ketiganya, gabungan antara si perusahaan itu sendiri, pemasok dan konsumen ya. Secara umum sistem ini merupakan sistem yang kompleks dan isi hubungan lebih bersifat implisit ya daripada eksplisit. Artinya apa? Dia lebih sifat sesuatu hal yang secara dalam ya, artinya
internal yang diinikan secara eksplisitnya. Ini ada hubungannya memiliki sistem yang kompleks, di mana sistem itu satu dengan yang lainnya itu memiliki sesuatu daya tarik yang besar, daya tarik yang bagus, sehingga dia memiliki arsitektur yang baik, arsitektur yang beda dari yang lainnya, arsitektur yang mempunyai ciri khas, arsitektur yang memiliki suatu hal yang berbeda, sehingga tetap menjadi pilihan dari konsumen itu. Kemudian berikutnya ada namanya reputasi, ini juga penting. Namanya reputasi berarti dia merupakan tipe dari arsitektur, tetapi reputasi juga tersebar luas ya. Ini penting yang digunakan sebagai sebuah sumber di dalamnya itu adalah tentang dari keunggulan kompetitif. Kemudian berikutnya ada hakikat strategi. Berbicara strategi berarti di sini ada dari berbagai macam perspektif. Berbagai macam perspektif di dalam suatu yang namanya manajemen strategik, di mana manajemen strategik itu memiliki suatu isu yang sukses, yang pada hakikatnya di dalamnya dia meliputi berbagai macam hal. Yang pertama, ada namanya strategi corporate. Strategi corporate ini adalah pilihan bisnis, baik itu pilihan pasar dan aktivitas perusahaan lainnya. Ini adalah memiliki suatu strategi, memiliki pilihan yang berbeda, pilihan yang baik, sehingga ada suatu pasar yang di dalam aktivitas perusahaan. Kemudian ada lagi strategi bersaing. Di mana strategi bersaing ini dia memposisikan perusahaan yang relatif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam pasar yang dipilihnya. Jadi tergantung ya. Strategi yang dibuat di dalam manajemen strategi itu dikatakan dia sukses jika memiliki strategi corporate, dan ada strategi bersaing dia memiliki suatu hal yang dibandingkan dengan pesaing yang di dalam pasar yang dipilih. Terus bagaimana dalam mempromosikan strategi? Strategi dalam suatu perusahaan ini adalah suatu kesesuaian antara keunggulan internal, baik keunggulan dari pemasok dan karyawannya, dengan apa? Dengan hubungan eksternalnya, baik dia hubungan pesaing, baik dia hubungan konsumen, dan lingkungan ekonomi di mana dia beroperasi. Jadi keunggulannya itu, baik keunggulan yang dimunculkan dari dalam perusahaan sendiri, yang memiliki ciri khas, yang memiliki suatu hal yang berbeda, yang memiliki suatu hal yang unik, yang lebih dari yang lain, yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya, tidak dimiliki, tidak dirasakan oleh konsumennya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dalam lingkungan ekonomi di mana dia bisa beroperasi, dia tanpa harus merasakan ketakutan akan pesaing yang datang. Aspek-aspek yang dilakukan dalam aktivitas manajemen ini adalah subjek ya, berarti adalah orang yang memiliki strategi dalam perusahaan itu dalam mempromosikannya. Kemudian berikutnya berbicara tentang yang namanya kepuasan pelanggan. Suatu pelanggan ya bisa diklasifikasikan ya, dia menjadi berbagai macam pada saat dia memiliki ada yang namanya kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas, nah itu adalah pelanggan yang memiliki suatu hal antara harapan dan ekspektasi yang diinginkan, dia melebihi ekspektasinya. Maka dikatakan pelanggan memiliki kepuasan di situ. Sehingga dengan kepuasan pelanggan ini dengan sendirinya ini dapat diinterpretasikan ya dan diteliti berdasarkan dari 10 teori yang bisa dikelompokkan berdasarkan dari 3 perspektif utama. Baik dari psikologi, baik dari yang namanya ekonomika, dan dari sosiologi. Itu kalau dihubungkan dengan yang namanya kepuasan dari pelanggan ya. Jadi tergantung tinjauan perspektifnya dari mana. Nah, dari berbagai macam tinjauan-tinjauan itu ya, kepuasan itu mau tidak mau dia tergantung dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan suatu hal yang berbeda di dalamnya itu.
Di dalamnya ada tadi berbicara tentang yang namanya perspektifnya adalah perspektif psikologis. Nah, perspektif psikologis berarti dia mengkaji berbagai macam kepuasan ya, dari hasil dan dari sifat kognitif dan emosi ya dari seorang pelanggan. Misalnya ada perspektif keterlibatan emosi atau mungkin ada yang namanya pengalaman dari teori yang ada. Sebentar ya. Nah, di sini ada berbagai macam teori lainnya. Teori lainnya beradaptasi dengan sejumlah peneliti pemasaran ya di dalam berbagai macam konteks. Yang pertama ada namanya konteks cognitive dissonance theory. Nah, teori ini di mana teorinya dia berbasis pada psikologi. Nah, ini berfokus pada keselaratan antara dua elemen kognitif ya. Jika salah satu elemennya tidak sesuai atau selaras dengan elemen lainnya, maka kedua tersebut berada dalam situasi dissonance. Artinya apa? Di sini secara psikologis fokusnya adalah yang selaras antara apa? Antara yang satu elemen dengan yang lainnya, maka digabungkan dengan teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, dalam kondisi seperti ini namanya physiological discomfort. Ini akan memotivasi seseorang untuk menekan ya atau mengurangi namanya dissonance ya dan mewujudkan adanya consonance melalui sejumlah cara. Apa cara-caranya? Yang pertama bisa dengan cara mengubah satu di antara kedua elemen yang bersangkutan. Ada nggak dengan cara mengubahnya? Dengan cara mengubah di antara kedua elemen ini yang bersangkutan, maka satu dengan yang lainnya akan terlihat nih, tentang kepuasan dari seorang pelanggan ya dalam memenangkan persaingannya itu kira-kira bagaimana. Yang B adalah mengurangi derajat kepentingan elemen-elemen kognitif dengan mengurangi berbagai macam derajat kepentingan yang ada dengan elemen-elemen kognitif yang lainnya sehingga kepentingan dari seseorang untuk memiliki suatu barang untuk mendapatkan kepuasan tergantung dari apa yang diinginkan dari perusahaan itu. Kemudian yang C adalah menambah elemen kognitif baru yang bisa selaras dengan elemen yang sudah ada. Ada nggak keselarasan di antara keduanya? Jika ada selaras dengan antara elemen dengan yang lainnya gitu, ini akan dibuatkan sesuatu hal yang berbeda di dalam pembelajaran ke depannya. Kemudian mengubah relevansi. Ada nggak relevansinya antara kognitif ini dengan hal semua relevan menjadi yang tidak relevan. Kalau tidak relevan dengan tidak menjadi relevan, ini akan menjadikan sesuatu hal yang berbeda di dalam kedepannya gitu kan. Kemudian ada lagi namanya teori cognitive dissonance ini, dia merupakan suatu pondasi di mana pondasi ini secara effectance disconversion model ya, dia memiliki suatu model di mana model itu dia mendominasi. Dengan model yang mendominasi literatur kepuasan pelanggan. Dengan model ini, kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai evaluasi. Ada nggak evaluasi yang memberikan hasil, di mana pengalaman yang dirasakan setidaknya sama baiknya atau sesuai dengan yang diharapkan. Efektasi terhadap kinerja produk atau jasa ini berlaku sebagai standar perbandingan terhadap kinerja aktual produk dan jasa itu. Sehingga
ketika seorang mengalami kepuasan, maka dia sesuai dengan ekspektasinya atau bahkan bisa lebih ya dibandingkan dari ekspektasi yang ada dalam dirinya itu. Ada berbagai macam beberapa pakar di dalam mengidentifikasi ada 4 macam standar kinerja yang di dalamnya dia mengkonseptualisasikan harapan pra pembelian atas kinerja produknya. Ketika dia ada harapan di antara pra pembelian, berarti harapan ini dan kinerja produk ini tersendirinya dia memiliki suatu hal yang berbeda. Ketika harapan sesuai dengan ekspektasi atau harapan melebihi ekspektasi. Kalau harapan kurang dari ekspektasi, maka terjadinya adalah mereka tidak puas. Artinya mereka komplain, mereka tidak akan buyback, dia akan membeli kembali. Yang A adalah namanya equitable performance ya, di mana penilaian normatif yang di dalamnya dia mencerminkan kinerja yang seharusnya diterima seseorang atas biaya ya dan usaha yang telah dicurahkan dalamnya untuk membeli dan mengkonsumsi berupa barang dan berupa jasa tertentu. Ini adalah equitable performance. Kemudian yang B adalah namanya ideal performance, di mana ideal ini adalah tingkat kinerja optimum atau ideal ya yang diharapkan oleh seseorang konsumen. Ada nggak harapan dari seorang konsumen itu? Ketika konsumen berharap, ada harapan suatu hal yang baik ya, maka dengan sendirinya itu sudah ideal dalam performanya. Yang C ada namanya expected performance. Ini adalah tingkat kinerja yang diperkirakan ya atau yang paling diharapkan oleh seorang konsumen. Tipe ini yang paling banyak digunakan ya di dalam berbagai macam riset kepuasan nih atau ketidakpuasan pelanggan. Terutama yang didasarkan pada yang namanya acceptance disconfirmance modelnya seperti apa. Yang D ada namanya adequate expectation. Nah, tingkat kinerja produknya ini jasa terendah yang bisa ditoleransi oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu punya toleransi. Jika toleransinya di antara keduanya itu dia rendah, maka dengan sendirinya mereka tidak akan membeli produk kita. Itu adalah yang ini. Kedua adalah kontras teori. Di mana berbicara masalah kontras teori ini dikatakan suatu prediksi reaksi. Seorang konsumen, dia berdasarkan teori kontras. Nah, kalau teori kontras ini justru ya dia teori ini dengan sendirinya berkebalikan dengan teori kognitif tadi. Kognitif dissonance ini. Konsumen ini justru akan memperbesar ya namanya ekspektasi, perbedaan antara ekspektasi dan kinerja produknya. Bahkan jika terdapat perbedaan yang mencolok nih antara harapan dan pelanggan ya dan kenyataan yang diterima, pelanggan ini akan merespon secara berlebihan, baik dalam bentuk kepuasan maupun komplain dalam bentuk ketidakpuasan. Nah, jika hasil pelayanan jauh lebih baik daripada harapannya, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Nah, dia akan ada reaksi positif yang diperbesar. Tetapi jika hasil pelayanan jauh lebih buruk daripada harapan, maka pelanggan akan merasa sangat kecewa. Ini akan terjadi namanya reaksi negatif yang diperbesar. Contohnya misal gini, seorang pelanggan misalnya berharap dia bisa check-in hotel ya, yang akan memakan waktu 10 menit. Tapi ternyata hanya 2 menit dengan sambutan yang ramah, ada minuman gratis ya. Nah, karena ekspektasinya jauh lebih rendah dari kenyataannya, tingkat kepuasan akan sangat tinggi melebihi dari normalnya itu. Implikasi bisnisnya adalah jika bisnis perlu mengelola ekspektasi pelanggan secara realistis. Jika janji yang diberikan terlalu tinggi dan tidak ditepati, maka efeknya bisa sangat negatif ya. Karena apa? Ekspektasi tidak terpenuhi. Strategi pelanggan bisa diarahkan nih untuk sedikit ada namanya under promise but over deliver. Nah, bagaimana di antara dia bisa menginikan ya dari suatu keinginan yang berhubungan dengan sesuatu hal yang bisa memenuhi kebutuhan ekspektasi dari pelanggan itu. Yang ketiga ada namanya assimilation contrast theory. Nah, kalau adanya asimilasi ya, asimilasi kontras teori ini berarti kontras asimilasi ini akan ada perpaduan. Akan ada perpaduan apa? Akan ada perpaduan ya yang
diungkapkan dengan teori ini oleh Anderson. Dia mengatakan bahwa konsumen mungkin dia akan menerima penyimpangan atau deviasi dari ekspektasinya dalam batas tertentu. Nah, apabila produk atau jasa yang dibeli atau yang dikonsumsinya ini tidak terlalu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh seorang pelanggan, maka kinerja produk atau jasa tersebut akan diasimilasi atau diterima oleh produk jasa yang bersangkutan, akan dievaluasi secara positif. Dinilainya adalah memuaskan. Ini kalau ada perpaduan antara asimilasi kontras teori. Nah, dengan gabungan antara teori asimilasi dan kontras teori ini, dia menjelaskan bagaimana seorang pelanggan dia bisa mengevaluasi kepuasannya berdasarkan perbandingan antara harapan dan kenyataan yang mereka alami. Yang jelas teori ini dia menyatakan bahwa jika perbedaan antara harapan dan kenyataan masih dalam batas yang normal, masih dalam batas yang bisa ditoleran, diterima, maka pelanggan akan melakukan asimilasi, yaitu menyesuaikan persepsi mereka agar kenyataan tampak lebih sesuai dengan harapan yang ada. Jika perbedaan terlalu besar dengan melebihi adanya ambang toleransi, maka pelanggan akan mengalami kontras, yaitu membesar-besarkan perbedaan tersebut supaya negatif jika hasilnya buruk atau positif jika hasilnya luar biasa. Kalau digambarkan begini, misal seorang pelanggan berharap layanan restoran cepat saji itu 10 menit, ya, tapi makanan datang dalam 12 menit. Karena ada selisih kecil, maka mereka melakukan asimilasi dan tetap puas. Nggak apa-apa deh, cuma sebentar doang, cuma nunggu 2 menit. Nah, namun jika makanan datang 30 menit terlambat ya dari ekspektasinya tadi yang 10 menit, maka akan merasa sangat kecewa dan bereaksi lebih negatif daripada yang seharusnya. Dia akan komplain. Implikasi dalam layanan apa? Implikasinya penting bagi perusahaan ya. Dalamnya dia mengetahui ada namanya zona toleransi pelanggan agar bisa dia menjaga ekspektasi dan pengalaman yang dalam rentang waktu mendukung kepuasan. Strategi layanan sebaiknya difokuskan ya pada konsistensi dan kejutan positif yang moderat. Bukan janji yang berlebihan yang beresiko akan gagal dipenuhi. Yang keempat, ada yang namanya adaptasi level teori. Bagaimana nih adaptasi level teori ini? Menurut teori ini, seorang individu hanya akan dia mempersepsikan stimulasi berdasarkan dari standar yang diadaptasinya. Standar tersebut tergantung pada persepsinya terhadap stimulus, terhadap konteks, ya, terhadap karakteristik psikologis dan psikologis organisme. Ya, dia dikatakan sebagai teori psikologis yang digunakan juga dalam konteks kepuasan pelanggan. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan seseorang dipenuhi oleh titik referensi yang terbentuk dari pengalaman atau masa lalu. Dari titik referensi ini dapat berubah dengan seiringnya waktu. Berdasarkan teori ini, pelanggan dia menilai ada pelanggan saat ini yang membandingkan terhadap tingkat adaptasi, yaitu dia ada standar internal yang terbentuk dalam kombinasi ya pengalaman sebelumnya, harapan dan konteks situasional. Ya. Yang berikutnya, jika pengalaman ini saat melampaui tingkat adaptasi, pelanggan dia akan merasa puas atau merasa sangat puas gitu. Jika pengalaman saat ini di bawah tingkat adaptasi, maka pelanggan akan merasa tidak puas pelanggannya. Contoh, seorang pelanggan terbiasa mendapatkan pelayanan standar di restoran misalnya. Suatu kali ia menerima pelayanan yang luar biasa, tingkat kepuasannya tinggi. Tapi jika pelayanannya di luar biasa itu harus terjadi, maka standar adaptasinya akan naik. Dengan standar adaptasinya akan naik, dia akan merasa biasa-biasa aja. Itu tergantung.
Implikasinya apa? Penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi layanan dan konsistensi. Karena pelanggan cepat beradaptasi terhadap pengalaman baik. Kepuasan bukan hanya soal performa ya, tapi juga soal perbandingan dengan standar yang terus bergerak. Ini juga menjelaskan mengapa pelanggan yang dulu puas bisa menjadi biasa saja di masa depan jika ekspektasinya dia meningkat. Yang kelima ada namanya opponent process theory. Teori ini adalah teori yang berusaha menjelaskan mengapa pengalaman seorang konsumen pada mulanya sangat memuaskan, cenderung ketika dievaluasi kurang memuaskan pada kejadian atau kesempatan berikutnya. Dasar pemikirannya adalah pandangan organisme ya akan beradaptasi dengan stimulasi di lingkungannya sehingga stimulasi berkurang intensitasnya sepanjang waktu. Jadi kalau orang sudah ekspektasinya 10 menit, oh ternyata kita bisa 8 menit. Nah, nanti orang akan berpikir 8 menit. Kalau kita lewat 8 menit maka itu di luar ekspektasi mereka. Nah, itu juga sama. Jadi intinya inovasi dan konsistensinya harus sama gitu. Kalau misalnya ini, jadi harus berbicara tentang sesuatu hal yang baik ya, agar apa? Agar adaptasinya baik sehingga konsistensinya dapat terjaga dengan baik gitu. Teori opponent process ini dikatakan sebagai teori proses lawan sebenarnya kan. Berasal dari kata psikologi ya. Di mana dalam konteks emosi dan persepsi, namun juga dapat diterapkan dalam konteks terjadinya suatu kepuasan pelanggan. Terutama di dalam menjelaskan adanya respon tentang emosi pelanggan terhadap pengalaman berulang. Teori ini menyatakan bahwa setiap emosi yang kuat, baik positif maupun negatif ya, akan secara otomatis diikuti oleh emosi lawan yang berlawanan arah. Dan respon ini menjadi lebih kuat dengan pengulangan. Ya kan? Nah, aplikasinya apa dalam pelanggan ini? Pengalaman awal yang sangat menyenangkan. Ini bisa diikuti oleh rasa biasa atau rasa bosan ya setelah diulang beberapa kali. Sebaliknya, jika pengalaman yang awalnya tidak menyenangkan bisa jadi lebih diterima dan bahkan menyenangkan setelah pelanggan terbiasa. Contoh, seorang pelanggan pertama kali mencoba layanan digital yang rumit dan merasa frustasi, ya, dia emosinya negatif. Tetapi setelah beberapa kali mencoba dan terbiasa, ia mulai merasa nyaman dan puas. Nah, ini adalah emosi lawan yang muncul. Atau pelanggan yang sangat senang dengan promosi diskon besar ya, diskon besar pada awalnya. Tetapi jika promosi itu terus menerus, ya ini akan berdampak pada emosi positif berkurang. Bahkan bisa menimbulkan ekspektasi negatif jika tidak ada diskon, tidak ada promosi. Gitu. Jadi hati-hati. Gitu. Implikasinya apa? Perusahaan yang perlu menciptakan variasi dalam pengalaman di sini pelanggan agar emosi positif tetap segar, tetap terjaga di situ. Harus hati-hati dengan strategi yang terlalu sering diulang seperti diskon yang terus-menerus karena dampak positifnya bisa memudar atau bahkan yang berbalik. Itu adalah opponent process theory. Kemudian ada lagi yang namanya teori equity theory. Equity. Berbicara equity, ini adalah tentang model tradisional. Equity theory dikenal dengan istilah keadilan distributif dalam literatur sosiologi. Dia berusaha namanya mengoperasionalisasikan prinsip utama pertukaran ya dalam hal ini exchange berdasarkan perspektif equity theory. Perasaan yang tidak puas disebabkan keyakinan bahwa norma sosial telah yang dilanggar. Menurut teori ini berlaku bahwa norma yang menegaskan bahwa setiap pihak dalam pertukaran harus mendapatkan perlakuan yang adil atau yang fair. Teori ini adalah berasal dari teori psikologi sosial
yang dimana dia menjelaskan bahwa kepuasan seseorang bergantung pada persepsi keadilan dalam pertukaran sosial, termasuk dalamnya dalam konteks kepuasan pelanggan. Menurut teori ini, seorang pelanggan akan merasa puas jika mereka merasakan keadilan, equity, antara apakah yang mereka berikan. Inputnya misalnya berupa uang, berupa waktu, berupa usaha, dan apa yang mereka dapatkan. Lihat dari mana outputnya, baik dari produknya, dari layanannya, atau dari manfaatnya. Dengan mereka membandingkan rasio input ya, output ya, mereka ada terhadap orang lain. Pelanggan juga dengan sendirinya dia bisa berbicara tentang jika rasio dirasa adil, maka pelanggan akan merasa puas gitu ya. Tapi jika rasio dirasa tidak adil, ya, mereka akan merasa dirugikan, bahkan mendapatkan lebih sedikit dari pelanggan lain untuk input yang sama. Maka mereka akan merasa tidak puas. Contohnya apa? Dua pelanggan membeli tiket konser misalnya dengan harga yang sama. Salah satu mendapat tempat duduk jauh lebih buruk. Ya, pelanggan itu akan merasa tidak puas meski layanan tetap berlangsung. Atau seorang pelanggan membayar mahal untuk layanan premium, ya, tetapi mendapat pelayanan yang sama dengan pelanggan yang reguler, gitu ya. Ia akan merasa dirugikan. Implikasinya bagaimana? Penting bagi bisnis untuk menjaga konsistensi dan transparansi harga dan layanan. Penyesuaian layanan dalam hal ini personalized service ya. Ini harus disertai dan dengan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan. Pelanggan yang merasa diperlakukan tidak adil ya akan cenderung memberikan alasan buruk atau berpindah ke kompetitor lainnya. Nah, ini yang berhubungan dengan yang namanya equity theory. Equity theory itu kemudian yang ketujuh ada namanya customer surplus. Customer surplus ini dalam teori ekonomi, seorang konsumen secara rasional ya, dia akan yang namanya mengalokasikan sumber daya langkanya sedemikian rupa sehingga rasio antara utilitas marginal ya dan harga produk akan sama. Jadi utilitas total ini yang didapatkan dari semua produk nih akan maksimum. Kepuasan dalam konteks tersebut diperoleh sebagai hasil reaksi konsumen terhadap harga dan kuantitas produknya bagaimana. Baik dia dilihat dari segi kualitasnya bagaimana, dilihat dari kemasannya bagaimana, dilihat dari yang namanya kenyamanannya bagaimana gitu ya. Kemudian sampai dengan rasa dan seterusnya. Cenderung juga yang diabaikan juga sama. Nah, itu adalah dikatakan sebagai customer surplus. Surplus konsumen atau dikatakan sebagai tadi customer surplus ini, dia merupakan konsep dari ekonomi yang menggambarkan selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh seorang pelanggan untuk suatu produk ya atau suatu layanan dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan. Contoh misalnya gini, customer surplus sama dengan ada yang namanya willingness to pay dikurangi dengan actual price paid. Nah, artinya begini, jika seseorang bersedia membayar misalnya Rp100.000 untuk sebuah produk, tapi dia hanya membayar 70.000. Surplus konsumennya adalah 30.000 kan. Ada surplus tuh. Surplus ini mencerminkan nilai lebih atau manfaat yang dirasakan pelanggan ya dan akan berkontribusi pada konsumen ya atau kepuasan terhadap loyalitas pelanggannya. Atau
Seorang pelanggan dia menemukan produk yang berkualitas tinggi dengan harga diskon. Karena nilai yang dirasakan jauh lebih tinggi, ia akan merasa puas dan mungkin kembali membeli di masa depannya. Implikasinya, surplus konsumen yang tinggi, dia bisa menciptakan loyalitas. Tetapi, jika terlalu sering terjadi, misalnya karena diskon besar-besaran, pelanggan bisa terbiasa dan menurunkan persepsi nilai produk asli. Penting ya bagi the business untuk menyeimbangkan harga dan nilai, serta memahami seberapa besar surplus ya masih menggantungkan secara strategis ke depannya itu seperti apa. Itu berbicara tentang surplus konsumen. Yang ke-8 ada yang namanya utility theory. Nah, utility theory ini di dalamnya dia berfokus di dalam memilih, dia membuat keputusan berdasarkan dari preferensi dan penilaian terhadap nilai, dalam hal ini value-nya apa. Unsur pokoknya dalam teori ini adalah hubungan antara preferensi dan indifferensi individu terhadap serangkaian alternatif, misalnya ada produk ya atau merek atau pemasok dan lain sebagainya berdasarkan dari sejumlah asumsi. Teori utilitas ini adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi dan perilaku konsumen yang di dalamnya menjelaskan bagaimana seorang individu dia membuat keputusan untuk bisa memaksimumkan atau memaksimalkan kepuasannya, utility-nya, dari pilihan mereka berdasarkan dari preferensi mereka. Konsepnya, utility adalah tingkat kepuasan atau nilai yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen ya dianggap rasional nih dan akan memilih adanya kombinasi barang yang memberikan utilitas tertinggi sesuai dengan anggaran mereka. Di sini ada dua pendekatan ya di utility ini. Yang pertama ada pendekatan cardinal utility, di mana cardinal utility ini di dalamnya adalah utility yang dapat diukur secara kuantitatif. Misal, produk A harganya 100 utilitas, produk B memberi harga 80. Kan ada di situ cardinal, terlihat angkanya. Yang kedua ada namanya ordinal utility, utilitas yang hanya bisa diurutkan berdasarkan dari lebih suka A atau lebih suka B, tanpa angka yang pasti, tergantung dari selera ya. Contoh, jika seseorang lebih suka kopi daripada teh, maka kopi memberikan utilitas lebih tinggi. Jika kopi seharga 20.000 memberi kepuasan lebih besar dibandingkan teh seharga 10.000. Orang itu tetap memilih kopi, tidak memilih teh. Kenapa? Karena anggarannya beda 10.000, tetapi karena dia lebih suka kopi, dia rela memberikan kocek lebih di dalam utility teori ini. Implikasinya dalam kepuasan pelanggan adalah pelanggan akan cenderung memilih produk yang memberikan nilai, yang memberikan utility tertinggi per unit uangnya. Dua, utility teori dia membantu bisnis bagaimana dia memahami bagaimana pelanggan menilai, bagaimana pelanggan membandingkan berbagai macam pilihan. Nah, ini juga bisa digunakan ya dalam segmentasi pasar dan dalam penentuan harga. Itu berhubungan dengan utility teori. 9. Ada yang namanya konsep alienation. Konsep ini memiliki sejarah yang panjang di dalam literatur perilaku sosial, antisosial ya, ini dalam ilmu sosiologi ya. Nah, ini bahasanya adalah tentang keterasingan. Ada namanya authoritarian personality, political apathy, dan seterusnya. Ini adalah keterasingan yang tidak mengherankan bila konsep ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan ketidakpuasan pelanggan. Kedati definisi alienation ini bisa bermacam-macam ya. Pada umumnya ada konsep ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan 4 bentuk misalnya. Ada powerlessness, ada meaningless, ada normalless, ada lagi isolation.
Sekarang dari konsep-konsep ini, kalau saya gambarkan secara global gitu, dia merupakan konsep sosiologis dan psikologis yang menggambarkan perasaan yang terpisah, perasaan yang terasing atau tidak terhubung dialami individu terhadap dirinya sendiri atau orang lain atau pekerjaan atau mungkin sistem sosial secara keseluruhan. Ini berasal dari pemikiran luar ya, Karl Marx ya, yang menjelaskan bahwa sistem kapitalis yang pekerja yang menjadi terasing. Nah, misalnya satu, hasil kerjanya karena bukan miliknya gitu. Dua, proses kerja itu sendiri karena monoton dan dikendalikan oleh penuh waktu. Tiga, diri sendiri karena kehilangan efektasi diri. Yang keempat, sesama manusia karena hubungan menjadinya transaksional gitu. Bentuk aliansi dalam bentuk konteks modern sekarang, misalnya seorang konsumen merasa produk atau layanan tidak lagi memiliki makna personal ya, hanya diproduksi massal tanpa nilai sosial atau nilai dari emosional. Ya. Kemudian pekerja tidak merasa bangga atas pekerjaannya. Mereka harus menjadi bagian kecil dari mesin besar. Kemudian sosial, mereka merasa terputus ya dari komunitas atau nilai-nilai sosial. Akibat apa? Akibat ada tekanan teknologi, ada namanya urbanisasi, atau adanya budaya kerja di situ. Kemudian bagaimana implikasinya? Implikasinya misalnya karyawan yang mengalami alienasi. Dia cenderung akan lebih tidak produktif, tidak terlibat, atau lebih cepat burn out ya, dia lebih cepat keluar. Ya. Ada pelanggan yang masa terasing, misalnya dalam layanan otomasi berlebihan tanpa sentuhan manusia. Bisa jadi mereka tidak dihargai dan merasa beralih ke merek lain yang lebih memanusiakan manusia. Solusinya apa? Peningkatan, ada butuh keterlibatan, ada personalisasi, makna dalam kerja dan layanan, serta ada komunikasi dua arah di antara pelanggan dan konsumen. 10. Ada namanya communication effect theory. Nah, bagaimana nih kita berbicara masalah communication? Ya, teori ini berbeda ya secara signifikan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya. Karena teori ini sendiri tidak menekankan adanya diskonfirmasi, efektasi, dan kinerja produk jasa. Teori ini yang menegaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan seorang pelanggan dia merupakan hasil dari respon konsumen terhadap perubahan komunikasi. Bukan hanya hasil evaluasi kognitif ya, atau efektif terhadap produk atau terhadap jasa yang adanya. Communication effect theory ini atau dikenal dengan teori efek komunikasi ya. Di mana teori ini menjelaskan bagaimana pesan ya, dari teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi penerima pesan. Baik secara kognitif atau secara pengetahuan, secara afektif, secara perasaan, maupun secara perilaku atau tindakan yang ada. Tujuan utamanya adalah memahami proses perubahan sikap ya. Ada opini atau perilaku yang terjadi ya sebagai hasil dari suatu komunikasi. Misalnya iklan, misalnya kampanye sosial, atau layanan sosial, layanan pelanggan, dan lain sebagainya. Ada 3 tingkatan efek dalam model komunikasi. Yang pertama ada namanya efek kognitif. Efek kognitif ini adalah penerima menerima dan memahami informasi. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya efek afektif. Penerima mengembangkan perasaan atau sikap terhadap isi pesan. Yang ketiga, ada namanya efek konatif atau perilaku. Penerima bertindak atau membuat keputusan berdasarkan dari pesan tersebut. Contoh,
dalam pemasaran. Iklan memperkenalkan produk, itu secara kognitif. Kemudian membangun minat atau keinginan, itu adalah afektif. Kemudian mendorong pembelian, itu adalah perilaku. Ada model terkait, ada AIDA model, dalamnya ada attention, interest, desire, action, dan AIDA. Ada namanya Laswell model. Ya, ini berbicara tentang siapa ya yang memahami ada suatu channel apa, channel effect namanya itu, yang bisa mengubah semuanya. Ada lagi model berikutnya, ada namanya Maxwell Communication Persuasive Metric. Itu banyak dalamnya itu. Nah, dari model-model ini ada 3 model di dalamnya ini. Nah, 3 model ini ada berbicara tentang tadi, pertama adalah AIDA model ya, di dalamnya tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan perspektif pelanggan itu apa di dalamnya itu. Ingetin ya, oh udah jam 9 ya, belum absen kita. Oke, saya bahas dulu tentang tadi ketiga model ya, ketiga model tadi, baru setelah itu kita absen. Nah, ketiga model ini yang berkaitan dengan komunikasi efek teori ini ada namanya AIDA model. AIDA model ini attention, interest, desire, action. Di mana model AIDA ini adalah model klasik yang dalamnya dia menggambarkan tahapan dalam proses pemasaran atau persuasi, yang menggambarkan bagaimana pesan komunikasi di dalamnya dapat mengarahkan adanya konsumen ya, dan perhatian hingga aksi. Ada namanya attention, perhatian. Tahap pertama adalah dia menarik perhatian audiens. Ini bisa dilakukan yang melalui elemen yang menarik ya, seperti judul yang mencolok, gambar, atau kejutan dalam pesan. Kemudian ada lagi interest, minat ya. Setelah perhatian yang diperoleh ya, langkah selanjutnya adalah membangun minat dengan memberikan informasi yang relevan dan menarik ya, perhatian ya pada audien tentang produk atau layanannya itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya desire atau keinginan. Pada tahap ini audien dia mulai merasakan adanya keinginan ya untuk dia memiliki atau menggunakan produk ya atau layanan dengan melihat manfaat dan solusi yang ditawarkannya. Selanjutnya ada yang namanya action atau berbicara tentang tindakan di situ. Tahap ini yang mendorong seorang audien di dalamnya untuk bertindak. Bertindak apa Pak? Bertindak melakukan dia pembelian, bertindak dia bisa mengisi formulir pendaftaran atau formulir pembelian ya, atau dia actionnya dia bertindak melihat websitenya gitu. Contoh aplikasi AIDA. Sebuah iklan TV yang pertama-tama menarik adalah visual yang menarik, attention. Kemudian dia menjelaskan bagaimana produk itu bisa membantu memecahkan masalah. Ada namanya audience atau interest, kemudian mengunggah keinginan ya untuk memiliki produk tersebut ya. Ada namanya desire, dan akhirnya mengajak audien ya untuk membeli atau mencoba produknya. Jadi sehingga dia bisa action. Yang kedua ada namanya Laswell model. Nah, ini dikatakan di sini ada who say what in which channel to whom which what effect. Model ini adalah salah satu teori komunikasi yang lebih klasik, di mana proses komunikasi itu sendiri dia menjawab 5 elemen utama. Siapa? Komunikatornya siapa sebagai pengirim pesannya? Di dalam pemasaran dia bisa berupa perusahaan ya, bisa berupa individu atau brand yang mengirimkan pesan. Kemudian say what? Apa yang dikatakannya? Isi pesan yang disampaikan, pesan ini bisa berupa informasi, bisa berupa iklan, bisa berupa ajakan, tujuan di dalam mempengaruhi penerima. Ada namanya in which channel, melalui saluran apa? Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu apa?
Apakah media sosial, apakah televisi, apakah email, apakah iklan cetak. To whom? Siapa? Kepada siapa? Audien yang menerima pesan itu. Ini mencakup siapa yang menjadi target pesan, bisa berdasarkan dari demografi, dari minat, ya, atau preferensi. Kemudian with what effect, ada nggak efeknya? Dengan efek apa? Efek yang diharapkan apa? Agar dicapai setelah pesan diterima, ia bisa berupa perubahan ya dalam pengetahuan, sikap maupun audiennya. Contoh, sebuah kampanye iklan televisi melalui sebuah saluran yang dijalankan oleh perusahaan mobil dalam pengirim pesannya untuk mempromosikan mobil baru mereka. Ini isi pesannya kepada audien yang tertarik dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Penerima pesan dengan harapan mereka akan melakukan pembelian atau mempertimbangkan mobil tersebut sebagai pilihan. Sebagai pilihannya seperti apa. Kemudian ada lagi menurut McGuire Communication Persuasive Matrix. Model yang ketiga ini adalah model yang menguraikan proses persuasi yang lebih mendalam dengan membagi proses komunikasi menjadi dua dimensi utama, yaitu dimensi pada mental dan dimensi pengaruh sosial. Model ini menunjukkan berbagai macam tahapan ya dilalui melalui individu, mulai dari penerimaan ya hingga sampai dengan perubahan perilaku. Modelnya terdiri dari dua dimensi, ada dimensi proses mental yang mencakup tahapan berbagai macam pesan yang diproses penerima. Tahapan-tahapan ini ada namanya expose, ya, ada namanya attention, ada namanya comprehension, ada namanya acceptance, ada namanya resistance. Nah, ini mulai dari penerima dia melihat atau mendengarkan ya, kemudian penerima memberikan perhatian terhadap pesan yang ada, kemudian penerima memahami isi pesan, penerima menerima pesan atau ide tersebut, kemudian penerima mengingat pesan untuk mengambil suatu keputusan di masa depan. Dimensi pengaruh sosial ini berkaitan ya dengan elemen sosial seperti kelompok ya, norma atau konteks budaya dalam mempengaruhi penerimaan pesan ini. Contoh misalnya, dalam sebuah perusahaan dia menggunakan iklan TV yang dirancang dengan sangat menarik, memastikan ada namanya expose dan attention, menyampaikan pesan jelas tentang manfaat produk mereka. Mereka ini memahami ada namanya compression. Kemudian membangun kredibilitas melalui testimoni atau penjual yang terkenal ya dalam meningkatkan acceptance. Dan akhirnya mendorong audien untuk mengingat dan menggunakan produk tersebut dalam jangka panjang. Ini adalah menjaga retention. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, AIDA model lebih berfokus pada urutan langkah-langkah mengarah pada tindakan konsumen. Kalau Laswell model membantu menganalisa aspek komunikasi secara umum, ya, melihat apa yang berbicara melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Kemudian yang ketiga adalah ada McGuire Matrix. Nah, dia memberikan gambaran lebih mendalam tentang proses mental yang dilalui audien itu dalam menerima, dalam respon pesan, serta pengaruh sosial di dalam menekankan keputusan mereka. Itu ya yang bisa disampaikan di sesi yang ke-6 ini. Baik, kita presensi dulu ya. Sinta Aulia ada, Sinta Yulia ada. Hadir, Pak. Dede Imam Ali. Ada kabarkah Dede Imam Ali? Hadir, Pak. Oke. Nur Anastasia. Hadir, Pak. Nadah Lutfiah. Hadir, Pak. Weli Novita Sari. Hadir, Pak. Galih Purnama. Hadir, Pak, hadir. Nia Cahya Ningrum.
Ada kabarkah nih ya? Di rumah ada, Pak? Di rumah ada ya? Oke. Ada. Nihlu Ika Putri. Hadir, Pak. Oke. Gok Mariana Barutu. Hadir, Pak. Alivia Rahmalia. Ada kabar Alivia? Nggak ada, Pak. Di room ada? Di room kosong, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Apain ya? Widodo. Ada Pak Arif, ada Pak. Oke. Markus Nurdianto. Ada, Pak. Didik Kurniawan. Hadir, Pak. Jadi kita Oke. Sigit Yulianto. Hadir, Pak. Dani Febrianto. Hadir, Pak. Kemudian Ardianto Apandi. Hadir, Pak. Fax Bayu Trisetio. Hadir, Pak. Berarti satu orang ya, Alivia ya. Alivia Rahmalia yang nggak ada ya. Bentar, saya rebahan dulu ya.
Baik, baik. Tadi kita bicara tentang masalah formulasi strategi ya, dengan berbagai macam model tadi ya. Tadi ada model AIDA ya, ada model max geometrik ya. Nah, di terakhir saya sampaikan di kesimpulan itu ada berbagai macam, ada namanya safari strategi. Dia memiliki berbagai macam langkah-langkah ya di dalam suatu mengimplementasikan, mulai dia menentukan audiens dan tujuannya. Nah, ini bagaimana langkahnya? Langkah pertama adalah kita bisa mengidentifikasi siapa audiensnya, apa yang ingin dicapai terhadap komunikasi tersebut, misal dalam penjualan, dalam meningkatkan merek, atau mengubah sikap pelanggan ya terhadap produk. Yang kedua, bisa dalam pemilihan saluran dan pesan, format pesannya, bisa saluran yang tepat ya, apakah menggunakan TV, apakah media sosial, apakah email marketing, dan lain sebagainya, untuk bisa mengkomunikasikan pesan yang sesuai dengan karakteristik audiens dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, bisa menyusun pesan yang memiliki daya tarik ya. Gunakan berbagai macam elemen-elemen tadi ya, dari AIDA tadi untuk menyusun pesan dalam memikat perhatian dan membangun minat ya, serta mendorong audiens untuk bertindak. Pastikan pesan tersebut jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, dia menyukai proses berdasarkan dari proses mental audiens. Gunakan tadi adalah mix geometrik ya, untuk memastikan pesan tidak hanya disampaikan, tetapi juga harus dipahami, diterima, dan mengarah pada perubahan perilaku. Ini juga bisa menyampaikan informasi sesuai dengan tahap pemahaman dan pembentukan sikap audiensnya bagaimana. Yang kelima, evaluasi dan pengukuran. Terakhir, dengan melakukan evaluasi dan hasil dari pesan disampaikan melalui feedback pelanggan, data penjualan atau pelanggan ya, atau perubahan perilaku audiens. Nah, pengukuran ini penting nih dalam mengetahui strategi komunikasi kita berhasil apa tidak untuk mencapai tujuan. Jika ada kekurangan, maka segera diperbaiki. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang bagaimana suatu komunikasi mempengaruhi audiens, baik melalui model AIDA model, Laswell model, atau Max Guerre-Matrix ya. Ini sangat penting teman-teman dalam merancang strategi di dalam pemasaran dan komunikasi yang efektif itu bagaimana. Setiap model memiliki wawasan yang berbeda, namun saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk menciptakan pesan yang mampu menarik perhatian, dalam membangun minat ya, dalam mengubah sikap, dalam mendorong tindakan. Dengan formulasi strategi yang tepat dan langkah implementasi yang sistematis, maka perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, dan mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Itu kurang lebih yang diinginkan ya di dalam pembahasan kita hari ini tentang strategi komunikasi gitu ya, dan safari strategi. Kira-kira apa nih formulasi yang digunakan di dalam komunikasi yang baik gitu. Baik, silakan jika ada sharing atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ada, kalau ini silakan di chatbox juga boleh.
Tadi dalam hal komunikasi ya, di dalam hal formulasi, di dalam hal mulai strategi, safari strategi ini, ada hal paling penting ya di dalam kita memformulasikan dan safari strategi, di dalamnya untuk kita memahami audiens. Tujuannya apa? Tujuannya komunikasi itu dapat dilakukan komunikasi yang secara mendalam. Nah, ini penting nih, hal pentingnya seperti ini kalau misalnya ini. Tanpa kita memahami tentang jelas siapa audiens kita dan apa yang mereka butuhkan dan tujuan apa yang ingin dicapai, ini seluruh strategi bisa menjadi tidak efektif ya. Ada berbagai macam aspek nih dalam perhatikan di dalam formulasi safari strategi. Yang satu, pahami audiensnya. Kenali siapa audiens Anda. Memahami siapa yang akan menerima pesan, misalnya pelanggan potensial atau pelanggan yang sudah ada gitu ya. Dan apa yang mereka harapkan atau yang mereka butuhkan yang sangat penting. Ini mencakup ya demografi, dalamnya ada namanya preferensi, ada namanya perilaku, dan ada nilai-nilai mereka seperti apa. Kemudian yang kedua ada segmentasi audiens. Kelompokkan audiensnya berdasarkan apa? Karakteristik berupa penyampaian pesan yang lebih relevan dan personal itu seperti apa. Yang kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Lakukan, tentukan apa yang ingin dicapai oleh teman-teman. Apakah tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek? Apakah untuk meningkatkan volume penjualan? Atau mengubah perilaku seseorang? Atau memperbaiki hubungan pelanggan ya? Tujuannya jelas, ini akan membantu pada mengarahkan strategi yang memilih taktiknya apa yang tepat. Kemudian gunakan yang namanya SMART goals ya, spesifik, variable, achievable, relevan, dan time bound. Ini dalamnya dia di dalam memastikan tujuan yang dapat dicapai dan dievaluasi secara objektif. Yang ketiga, lakukan pemilihan saluran yang tepat. Pilih saluran yang komunikasi yang sesuai dengan audiens Anda dan sesuai dengan tujuannya. Saluran yang tepat yang akan memastikan pesan sampai ke audiens yang ingin dengan cara yang paling efektif ya, baik itu melalui media sosial, mau dari iklan tradisional, email marketing, atau pemasaran langsung. Yang keempat, pesan yang relevan dan pesan itu harus memikat, harus memukau. Sesuaikan pesan dan audiens Anda itu pada saluran Anda, digunakan model AIDA untuk penyusun pesan yang mampu menarik perhatian, kemudian membangun minatnya, kemudian mengunggah keinginan dan mendorong tindakan. Pastikan pesan tersebut jelas ya, ringkas dan mengandung nilai yang akan diterima dan dipahami audiens. Yang kelima, implementasi yang efektif. Bagaimana mengimplementasikan? Ada konsistensinya dalam penyampaian pesan ya, dan pemanfaatan sumber daya yang ada yang sangat penting. Kemudian semua elemen strategi yang harus terkoordinasi dengan baik untuk menghasilkan efek yang maksimal seperti apa. Kemudian gunakan ada namanya Max-Guer Matrix ya. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana audiens di dalam hal menerima, dia memahami dan mengingat pesan yang memastikan efektivitasnya seperti apa. Yang keenam adalah lakukan evaluasi dan pengukuran. Nah, pengukuran ini penting nih dalam hal mengukur hasil. Bagian tak terpisahkan dari strategi komunikasi ya. Ada menentukan indikator kinerja utama, KPI ya, untuk mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai. Ini bisa berupa jumlah penjualan ya, ada perubahan sikap pelanggan, ada tingkat keterlibatan audiens atau tingkat kepuasan pelanggan seperti apa. Berdasarkan evaluasi, lakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar lebih efektif di masa mendatang. Hal yang paling penting dalam formulasi dan safari strategi adalah memiliki pemahaman kuat tentang audiens, tujuan yang jelas, dan pesan yang relevan seperti apa. Dengan kita memiliki perencanaan yang matang, langkah-langkah yang cermat, memilih saluran yang komunikasi yang tepat, dan mengevaluasi hasilnya secara teratur, strategi komunikasi atau dalam hal ini pemasaran akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens yang diinginkan. Itu ya kurang lebih yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya sesi kita untuk ke-6 ini. Kita berhubungan tentang
strategi atau formulasi dari Safari strategi untuk komunikasi. Sehingga komunikasi yang baik ini dapat membuat sesuatu hal yang berarti di dalam penyampaian pesan yang tersampaikan gitu ya. Terakhir, saya simpulkan di akhir, intisarinya dalam formulasi dan Safari strategi ini adalah satu, teman-teman dalamnya itu harus bisa pahami audiensnya secara mendalam. Siapa mereka, apa kebutuhan, dan apa perilakunya. Kedua, tentukan tujuan komunikasi yang jelas dan terukur. Misalnya, penjualan dalam hal meningkatkan penjualan atau sekedar memperkenalkan merek. 3. Susun pesan yang menarik dan relevan. Gunakan modul AIDA, attention, interest, desire, action. Yang keempat, pilih saluran komunikasi yang tepat, sesuaikan dengan karakteristik audiensnya ya. Yang kelima, laksanakan strategi secara konsisten dan terkoordinasi dengan baik. Yang keenam, evaluasi dan ukur hasil komunikasi, lalu sesuaikan strategi jika perlu. Kunci suksesnya adalah fokus pada audiens, plus tujuan yang jelas, plus pesan yang tepat. Terima kasih. Untuk hari ini kita tutup perkuliahan kita dengan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup bersama-sama ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak dosen.